Oke, tolong diamati apa yang ditampilkan di dalam video itu, nanti kita diskusi ya terkait dengan materi hari ini ya. Oke. Oke ya, dari tadi tayangan singkat lah ya, mungkin rekan-rekan juga pernah lihat lah tayangannya di media sosial ya. Oke, boleh mungkin di antara rekan-rekan yang punya pendapat apa itu rekrutmen? Boleh? Izin Ibu. Arifah 197. Ya, oke. Saya, rekrutmen itu proses mencari atau kandidat pegawai, karyawan, guru, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Oke, good. Ya. Ada yang punya pendapat lain atau mau melengkapi apa yang disampaikan oleh Arifah? Siap Bu, izin Bu. Suryadi NIM 173 Bu. Rekrutmen itu kalau menurut saya yaitu suatu proses untuk menarik atau men-screening atau memilih orang atau seseorang untuk memenuhi syarat pekerjaan. Terima kasih. Oke, bagus. Ya, ada yang punya pendapat berbeda atau mungkin mau menambahkan, boleh? Ya, satu orang lagi boleh? Selain tadi dari Bapak sama Mbak Arifah, ada yang mau menambahkan? Oke ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya itu betul ya, bahwa proses rekrutmen adalah ya proses kita mencari ya, jadi mencari pelamar, mencari orang yang tepat, mencari orang yang potensial, mencari orang-orang yang sekiranya bisa cocok tepat untuk duduk di satu jabatan yang ada di dalam organisasi ya. Nah, selain mencari pelamar yang potensial, kita juga mengidentifikasi orang-orang yang melamar ini seperti apa karakternya, sifatnya, kemampuannya, atau kelebihannya apa. Nah, setelah kita identifikasi ini si orang-orangnya seperti apa, baru ketika kita lihat, oh orang ini pas nih untuk bisa kerja di perusahaan kita atau di instansi kita, baru orang itu kita tarik.
orang yang kita tarik, orang yang kita pilih itu kita anggap orang yang potensial gitu ya. Betul ya. Jadi proses mencari. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan rekrutmen, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Boleh ada yang punya pendapat? Kalau kira-kira nih nggak mungkin nih melakukan rekrutmen gitu ya, nyari orang lagi yang baru gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sebagai kita posisikan diri kita sebagai orang HR ya atau orang SDM nih gitu ya. Oke, apa nih yang bisa kita sarankan atau alternatifnya deh? Gitu. Izin Bu, Tasya NIM 187. Mungkin bisa dengan reorganisasi pekerjaan atau melakukan lembur, mekanisasi pekerjaan, memperkenalkan waktu yang kerja yang fleksibel, dan sebagainya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya tadi pendapatnya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Izin, Atau Bu. mau menambahkan? Oh iya, mangga Bu Yuni. Ini Bu, menurut pendapat saya kalau tidak bisa melaksanakan rekrutmen, mungkin bisa juga memberikan kesempatan kepada personil yang sudah ada di dalam organisasi tersebut untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan di. Oke, good. Pendapatnya bagus. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Bu, Ya, Regina. mungkin kalau misalnya HR-nya nggak sempat buka rekrutmen gitu Bu, bisa aja ya dengan melakukan training kepada anggota organisasi yang sekiranya memiliki potensi di bidang tersebut gitu. Oke ya, artinya kita bisa aja menggunakan orang yang udah ada di perusahaan kita, ya nggak sih? Ya, misalnya nggak bisa. Misalnya, wah ini kayaknya kita nggak memungkinkan nih tahun ini melakukan rekrutmen, gitu ya. Tapi ini ada pekerjaan yang memang harus dilakukan nih. Nah, oleh siapa nih kira-kira? Tadi ya, ada yang ngasih saran, Bu boleh nih, misalnya sih pekerjaannya tetap dilakukan sama si karyawan tersebut, tapi dilakukan dengan lembur. Oke, good. Atau misalnya ya udah kita ambil dari karyawan internal kita, tapi si karyawan itu kita kasih pelatihan dulu, gitu ya, biar apa? Biar dia siap nih ketika mengerjakan tugas tersebut ya. Atau bisa jadi kita ambil perbantuan ya, jadi kayak mungkin di Dispesiat seperti itu ya Bu ya, misalnya ketika ada kegiatan, wah ini kegiatannya lagi krodit banget nih, lagi hektik banget, nah kita minta tenaga bantuan, nah misalnya gitu ya dari bidang lain atau mungkin ilmu lain, itu bisa juga ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya nanti di bagian SDM atau personalia atau bagian pemetaan SDM itu juga enggak mesti tugasnya hanya rekrutmen seleksi selesai gitu. Kalau misalnya kata orang keuangannya, aduh nggak bisa nih Mbak, kalau misalnya tahun ini kita melakukan rekrutmen, wah nggak ada jalan lain, harus rekrutmen. Nah, kita juga nggak kokoh begitu ya, artinya kita juga bisa membuat suatu strategi untuk menemukan alternatif lain yang bisa kita sarankan atau kita lakukan untuk mengatasi ketika proses rekrutmen eksternal itu tidak kita bisa lakukan ya. Nah, alternatifnya apa gitu ya? Nah, biasanya alternatif itu dilakukan karena ada situasi yang membuat perusahaan nggak bisa melakukan rekrutmennya, misalnya lagi nggak ada uang atau misalnya memang tidak ada prosedurnya atau tahun ini memang sedang ditutup atau seperti apa ya. Nah, alternatif yang bisa teman-teman tawarkan atau rekan-rekan tawarkan, betul ya tadi temennya bilang, overtime. Bisa tawarkan soal kerja. Nah ya, jadi tawarkan kerja lembur gitu ya. Jadi misalnya kerjanya setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Lalu kita berikan tambahan jam kerja tapi ada kompensasinya, atau bisa jadi misalnya tambahan jam kerja tapi itu nggak memberikan satu kompensasi ya karena itu sudah include dalam gajinya misalnya seperti itu ya. Nah, atau juga bisa kita tetap melakukan rekrutmen tapi rekrutmennya lebih ke untuk memberikan si pekerjaan itu ke pihak lain. Nah, yang disebut dengan subkon.
Nah, oke, ini sebenarnya udah ada penjelasannya ya tentang subkon. Tapi saya mau minta pendapatnya dari teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan yang di sini. Mungkin contohnya seperti apa ya yang disebut dengan subkon? Oke, ya kalau ada yang mau berpendapat boleh. Seperti apa ya contohnya yang disebut dengan subcontracting atau subkon? Boleh? Siapa yang mau berpendapat? Subkon itu apa? Di sini, Bu. Oh ya, oke Pak. Dan 180 itu menjawab, Bu, subcontracting itu kan pihak ketiga ya, Bu, ya. Contoh misalkan kita suatu perusahaan obat misalkan, Bu. Dikarenakan tahun ini kekurangan tenaga kerja untuk pencetak pencetak kemasan gitu ya. Harusnya kita kan mencetak suatu kemasan dikarenakan kekurangan tenaga ahli untuk mencetak kemasan, sehingga kita harus memikirkan bagaimana cara untuk mencetak kemasan itu dengan cara melakukan kerjasama terhadap perusahaan yang berkompeten atau mendalami atau membuat tentang kemasan tersebut, sehingga dengan cara tersebut kita bisa tetap mendapatkan kemasan walaupun kita tidak harus mencetaknya. Dengan kata lain, kita mendapatkan kemasan tersebut melalui pihak ketiga. Terima kasih, Bu. Ini dari saya, barangkali ada kekurangan. Oke, good. Nah, ada yang punya contoh lain, misalnya mungkin pernah punya pengalaman atau melihat apa gitu yang itu kayaknya masuknya ke contoh subkon ya. Oke, boleh? Ada yang punya pendapat lain? Izin Ibu, kalau misalkan kayak dia layanan kebersihan yang disewa makelar untuk membersihkan kantor. Seperti itu, Bu, contoh. Oke ya, jadi yang disebut dengan subkon ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan dan rekan barusan itu betul ya, bahwa yang disebut dengan subkon, misalnya kita punya satu pekerjaan, tapi kita tahu bahwa kita nggak punya tenaga kerja atau kita kekurangan tenaga kerja untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga kita bekerja sama dengan perusahaan lain gitu ya, atau agen atau apa yang sekiranya dia bisa melaksanakan tugas yang harusnya memang itu dikerjakan oleh kita gitu ya. Hanya saja berarti kan kita harus pilih-pilih juga ya perusahaan apa nih yang bisa kita ajak kerjasama untuk tetap mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Contoh misalnya subkon pekerjaan pemeriksaan psikologi, ya gitu ya, misalnya satu perusahaan X gitu ya, dia mau melakukan seleksi, tapi dia nggak punya tim psikologinya gitu ya untuk melakukan seleksi ya, sehingga si perusahaan X ini membuka kesempatan buat perusahaan-perusahaan atau biro-biro psikologi untuk terlibat di dalam kegiatan pemeriksaan psikologi. Nah, jadi si perusahaan-perusahaan ini daftar tuh, ngelamar tuh ke si perusahaan X nih, kami perusahaan ini portofolionya seperti ini, kami bisa melaksanakan tugas A, B, C, D. Nah, perusahaan yang lain juga sama mengajukan seperti itu. Nah, sehingga perusahaan X nanti menseleksi ini mana dari sekian banyak perusahaan yang dianggap kompeten gitu ya untuk melaksanakan tugas pemeriksaan psikologi. Nah, ketika ada yang disepakati, oke, misalnya perusahaan B, gitu ya. Nah, nanti disepakati harga proyeknya berapa, nanti yang mengerjakan pemeriksaan psikologi adalah si perusahaan B. Nah, nanti si perusahaan B lah yang mengkoordinir si tenaga psikologinya, pekerjaannya, alat tesnya, dan yang lain-lain. Baru nanti hasil akhirnya baru diserahkan ke si perusahaan X ya. Boleh seperti itu. Karena apa? Karena artinya
kita nggak usah rekrut tenaga kerja ya. Jadi jangan mentang-mentang, wah kita nggak punya tenaga psikologi, udah berarti kalau gitu kita harus rekrut tenaga psikologi. Wah direkrutlah satu kelas ini semua 33 orang. Ya nggak gitu juga ya. Karena pasti bagian SDM itu juga mempertimbangkan kemungkinan apakah perusahaan sanggup merekrut tenaga kerja baru gitu ya. Nah itu jadi ada pemikiran atau pertimbangan seperti itu. Oke, kemudian bisa juga alternatif berikutnya adalah temporary employee ya. Jadi perusahaan menggunakan karyawan sementara gitu ya yang digunakan oleh perusahaan lain. Nah, dengan membuat melakukan karyawan sementara ini bisa menekan apa? Absensi gitu ya, biaya rekrutmen, bonus yang lain-lain gitu ya. Karena apa? Karena kita hanya pakai si pekerja tersebut ketika dibutuhkan aja. Penjelasannya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bisa kasih contoh ke kita semua nih. Contohnya seperti apa ya yang masuk ke dalam temporary employee ya. Nah, ini paling banyak nih, paling sering lah kita temukan. Oke. Yuk, ada yang Bu izin Bu. mau kasih contoh? Oke, silakan Pak. Izin kalau misalnya Bu kayak yang pernah dilakukan oleh Dinas Psikologi ini Bu. Kan waktu itu pernah melaksanakan kerjasama dengan Universitas Ahmad Yani ya Bu ya. Karena keterbatasan personil untuk melaksanakan pengetesan, terus kita menggunakan tenaga mahasiswa yang ada di Unjani. Ini masuk ke subcontracting atau ke temporer Bu? Izin. Oke, baik Pak, terima kasih. Bagus ya, tadi penjelasannya saya baru ingat ya. Oh iya, ya benar juga ya, dulu di Suser pernah ya ada kegiatan, terus itu melibatkan tim mahasiswa. Nah, cuman saya waktu itu kurang begitu paham Pak, waktu itu karena saya memang nggak ikut terlibat di dalamnya. Waktu itu bentuknya kerjasamakah, misalnya Dispesiat itu bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, sehingga Fakultas Psikologi yang memegang proyek kegiatan tersebut, atau sebenarnya Dispesiat hanya minta ke Fakultas Psikologi, tolong dicarikan orang-orang yang bisa membantu dalam pengetesan. Nah, kalau misalnya waktu itu Dispesiat menyerahkan proyek kegiatan pemeriksaannya ke Fakultas Psikologi, gitu ya, dan nanti orang-orang di Fakultas Psikologi lah yang mengerjakan pekerjaan tersebut, itu masuknya ke subkon. Tapi kalau misalnya Dispesiat minta ke Fakultas Psikologi, tolong carikan tester yang bisa membantu kegiatan kami, misalnya gitu ya, karena ada pemeriksaan psikologi. Nah, kalau bentuknya hanya Fakultas Psikologi nyerahin nih nama-nama yang akan membantu ke Fakultas ke Dispesiat. Nah, itu masuknya ke temporary employees. Gitu sih, Pak. Nah, saya nggak tahu waktu kemarin sistemnya seperti apa. Karena kalau hanya mereka bekerja gitu, si mahasiswa ini ngetes aja, tapi nanti soal pekerjaan segala macamnya atau koordinasi atau arahan segala macamnya tetap dari Dispesiat. Jadi itu masuknya ke temporary. Tapi kalau misalnya tetap dikoordinir oleh Fakultas Psikologi gitu ya, soal pengerjaan dan yang lain-lain, itu masuknya ke subkon. Itu aja sih Pak. Nah, waktu kemarin seperti apa Pak bentuknya Pak? Izin kalau kemarin ya untuk segala sesuatunya yang nyiapin Dispesiat. Jadi kita hanya minta bantuan personil saja. Jadi berarti kan itu masuk ke temporer. Yes, betul Pak. Betul. Nah, itu masuknya ke temporary ya gitu. Jadi kita butuh karyawannya cuma sementara aja gitu ya. Bisa 2 hari misalnya gitu ya, atau tergantung proyeknya ya, misalnya selesai dalam 1 minggu ya selesai. Atau misalnya kalau perusahaan-perusahaan perhotelan misalnya kan kita suka lihat ya mahasiswa-mahasiswa yang itu perhotelan. Nah, kita suka dilibatkan nih gitu ya untuk jadi waitress-nya gitu ya, atau jadi yang suka beresin kamarnya gitu. Jadi sekalian mereka magang, tapi mereka juga suka dipanggil tuh sama perhotelannya gitu ya, sama perhotelannya untuk mengantisipasi jumlah tamu yang overload ya. Kalau 1 minggu kan biasanya tamunya suka banyak nih, sedangkan tenaga di hotelnya misalnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, nggak mungkin kita ngerekrut, karena kalau misalnya kita rekrut tenaga kerja kan itu harus digaji tuh. Sedangkan kalau hari-hari biasa, misalnya Senin sampai Jumat, itu tamunya nggak terlalu banyak. Hanya banyaknya di Sabtu Minggu aja, nah, gitu ya. Jadi itu masuknya ke temporary, gitu ya Pak ya, betul. Oke, jadi teman-teman di sini rekan-rekan semua udah bisa memberikan contohnya ya. Jadi kalau ujian udah clear. Oke, nah berikutnya
Apa sih sebenarnya tujuannya kita melakukan rekrutmen? Prinsipnya adalah ketika kita melakukan rekrutmen, kan kita mau cari orang nih, mau cari orang dari berbagai sumber lah gitu ya, yang intinya bagaimana akhirnya kita mendapatkan orang yang qualified. Nah, gitu ya. Sama ya kalau kita cari pacar juga kan kita pasti carinya yang berkualitas dong gitu ya, yang keren gitu, yang pinter, misalnya yang berbobot gitu ya, bukan bobot berat badannya ya, tapi misalnya punya punya nilai plusnya lah gitu ya. Ya sama gitu ya. Di perusahaan juga gitu. Jadi kita cari orang yang berbobot, yang berkualitas, yang memang nanti bisa support si perusahaan atau bisa mendukung sebenarnya perusahaan maunya kemana sih? Gitu ya. Nah, sama nih Bapak Ibu yang sekarang sudah berdinas di Dispesiat, artinya sudah dianggap berkualitas. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah di Dispesiat itu berarti sudah bisa berbangga hati, pasti saya sudah dinilai berkualitas, makanya saya diterima di Dispesiat. Gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang masih semester 4 yang belum bekerja, bukan artinya Bu, berarti kalau saya belum kerja berarti saya nggak berkualitas gitu ya. Enggak, artinya berarti teman-teman semua masih punya kesempatan waktu untuk meningkatkan kualitas diri gitu, biar nanti bisa bersaing ya. Oke, nah prinsipnya adalah kalau kita melakukan rekrutmen sebagai orang SDM, kita harus tahu dulu rekrutmen yang kita lakukan itu untuk menduduki jabatan apa sih? Gitu ya. Emang pekerjaannya apa? Kita butuhnya berapa orang sih? Ya, kalau yang di Dispesiat mungkin gitu ya Bapak Ibu ya, kan suka ada tuh kalau misalnya tahun ini penerimaan Bintara TNI misalnya gitu ya. Lulusannya apa? Oh, lulusan psikologi untuk ditempatkan ini gitu ya. Misalnya proporsinya diterima hanya satu. Misalkan saya suka lihat tuh, oh hanya satu orang ternyata tahun ini. Atau bahkan mungkin tahun ini tidak ada penerimaan misalnya untuk dari lulusan psikologi. Nah, kenapa sampai akhirnya bisa menetapkan, kok kenapa ya tahun ini? Nah, misalnya teman-teman di sini ya yang mau daftar tentara, kok bisa nih TNI tidak membuka untuk yang lulusan sarjana psikologi? Nah, itu karena sudah dilakukan analisis jabatan. Artinya apa? Analisis jabatan sudah menganalisa kebutuhan personelnya untuk tahun ini berapa banyak. Karena kalau yang saya tahu kalau di TNI itu kan dihitung juga berapa orang yang pensiun gitu ya, nanti berapa orang nanti yang masuk. Jangan sampai nanti gemuk di tengah lah gitu ya. Jadi itu harus berdasarkan analisa jabatan. Berapa orang kita butuhnya? 1, 2, 3 atau 10? Pekerjaannya apa? Kalau misalnya pekerjaannya apa, berarti kita harus cari orang yang spesifikasinya kayak apa? Apakah misalnya lulusan S1 psikologi, kedokteran kah? Apalagi biasanya sarjana agama kah misalnya gitu atau apa ya, jadi nggak kayaknya ya kita butuhnya orangnya lulusan sastra gitu ya. Nah, jadi si spesifikasi orang-orangnya yang seperti apa itu didasari dari kita butuhnya orang itu untuk melakukan apa nanti. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita rugi. Nah, ya jadi perusahaan juga nggak mau rugi ya, kita juga kalau orang kan nggak mau rugi dong gitu ya. Jadi jangan sampai kita merekrut orang, kita menerima orang, ternyata orang itu nggak ada kerjaannya ya, makan gaji buta lah ceritanya gitu ya, digaji aja tapi nggak ada aktivitasnya, misalnya nggak ada pekerjaannya gitu, nggak ada jabatannya bahkan ya. Nah, jadi itu ya, harus melalui apa yang disebut dengan analisa jabatan, ketahui dulu apa itu yang jadi job desk-nya dan job spec-nya. Contoh nih, tahun ini tahun 2022 gitu ya, ada program dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil nih. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini suka post cek Instagram gitu ya, kalau Instagram Jabar itu ada namanya Instagram Jabar Future Leaders ya. Kebetulan saya lagi seleksi juga nih di sebelah sini ya, lagi rapat juga. Nah, Jabar Future Leader itu adalah program yang memang dilakukan Bapak Ridwan Kamil untuk mencari mahasiswa-mahasiswa ataupun fresh graduate ataupun anak SMA, pokoknya pemuda-pemuda Indonesia yang mau magang bekerja menjadi ajudan gubernur selama 1 minggu. Gitu. Nah, tahun ini dicari 30 orang. Nah, kebutuhan analisis 30 orang itu dari mana?
Nah, itu sudah kita hitung. 30 orang ini didasari dari aktivitas gubernur itu dalam 1 tahun itu seperti apa, kemana aja, gitu ya, seperti apa, terus pekerjaannya apa aja, aktivitasnya, harus mendampingi bapak, harus mendampingi ini, pekerjaan ini, terus berarti kalau misalnya pekerjaannya dia harus menyiapkan kebutuhan Pak Gubernur misalnya gitu ya, atau berkomunikasi dengan masyarakat ataupun media massa. Kalau begitu kita harus cari orang yang kayak gimana. Nah, orang yang saya seperti apa ya yang dicari? Kita turunkan dengan karakteristik atau kriteria yang tepat untuk bisa mengisi pekerjaan tersebut. Gitu ya. Jadi jumlahnya, job desk-nya, spesifikasi orangnya itu dilalui dengan analisa pekerjaan atau workforce analysis. Nah, bisa juga si prinsipnya rekrutmen adalah teman-teman juga mulai melihat kemampuan perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang direkrut. Gitu. Jadi teman-teman di bidang HR atau di bidang personel itu mesti banyak juga koordinasi dengan unit-unit lain yang memang dia butuh tenaga kerja, gitu ya, dan juga unit keuangan. Terkait dengan apa? Terkait dengan kemampuan perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan mampu nggak untuk bayarnya? Jadi jangan sampai misalnya mampunya cuma bayar 1 orang. Terus kekeh hanya mau merekrut 10 orang. Nah, itu nggak bisa. Jadi itu harus dengan kemampuan seperti itu. Nah, strateginya adalah dari sini berarti teman-teman mulai bikin planning terkait berapa orang yang diperlukan, kapan sih kita akan melakukan proses rekrutmennya, kriteria orangnya seperti apa ya, gitu ya. Nah, itu yang kita pikirkan dan kita planningkan. Kemudian ini menjadi tanggung jawabnya siapa ya? Oke, maaf nih saya kelempar ya. Nih, sebentar saya share lagi. Oke, ini saya lupa tadi kayaknya sampai sini ya teman-teman dengerin penjelasan saya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman juga ketika melakukan proses rekrutmen itu mulai dari planningnya, perencanaannya, gitu ya, berapa orang yang dibutuhkan, kapan kita melakukan proses rekrutmen, gitu ya, kriteria orangnya kayak gimana, knowledge-nya, specification-nya, gitu ya, terus ada karakteristiknya kayak gimana, terus ini akan menjadi tanggung jawabnya siapa ya, gitu ya, tanggung jawab organisasi untuk memberikan satu training atau pelatihan, misalnya ini bagian jadi petugasnya rekrutmen nih. Nah, bagian SDM juga mempertimbangkan kalau misalnya kita meng-hire orang, ini orang-orang kira-kira udah ready langsung bisa kerja atau butuh pendidikan dulu. Kayak bapak-bapak sama ibu-ibu yang diterima di diskusi ini kan begitu diterima jadi tentara nggak langsung jadi tentara gejreng gitu ya Pak ya, gitu. Tetap pelatihan dulu kan gitu ya. Entah dilatih baris berbaris kah, entah dilatih tentang kewarganegaraan atau misalnya militernya atau apapun, biar apa? Biar nanti pada akhirnya ketika masuk ke dunia kerja itu sudah di kepalanya tuh sudah siap nih hal-hal yang memang harus dikuasai oleh seorang TNI gitu ya. Sikap-sikapnya juga sudah menampilkan sikap-sikap sebagai seorang TNI seperti itu. Nah, kemudian ketika kita merekrut sebagai orang SDM, kita juga harus mempertimbangkan orang yang kita rekrut itu sebenarnya mau kita rekrut menjadi permanen, organik, gitu ya, jadi tenaga tetap atau cuman temporary gitu ya. Jadi kayak Bapak Ibu nih atau teman-teman di
sini nih. Jadi kalau mau cari pasangan, itu mau cari pasangan yang seumur hidup atau yang cuma untuk 1 minggu, kan gitu ya, kan beda nih kriterianya kan, gitu ya. Kalau yang mau untuk seumur hidup kan berarti pertimbangannya dia harus benar-benar nih. Di misalnya Pak Jarwoto mungkin cari yang solehah ya Pak ya, gitu ya, karena apa pertimbangan, atau misalnya mau yang cantik luar dalam Bu, gitu ya, biar nanti selalu semangat hidupnya, gitu ya, atau apa. Jadi itu menjadi pertimbangan. Semakin kita menetapkan bahwa oke, kita akan cari orangnya adalah yang untuk permanen, untuk selamanya, yang kita nggak berpikir bahwa dia akan keluar nih dari perusahaan kita. Berarti kita akan berpikir bagaimana mencari orang yang benar-benar tepat. Sehingga apa? Sehingga proses seleksinya menjadi semakin ketat, ya enggak? Kalau yang cuma 1 minggu memang ya Pak ya, gampang ya Pak ya, gitu ya. 1 minggu mah adalah yang cantik-cantik aja mah cukup lah, gitu ya. Nanti 1 minggu goodbye, gitu ya. Karena apa? Karena memang prioritasnya kan cuma 1 minggu, gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman di sini. Jadi semakin kita berpikir bahwa oke, kita berharap bahwa dia akan menjadi anggota perusahaan kita, nggak ada kepikiran dia keluar misalnya, gitu ya. Bahkan jangan sampai dikeluarin, gitu ya. Berarti benar-benar kita harus cari orang yang spesifik mungkin, gitu ya. Tapi kalau yang temporary ya bisa tadi ya, misalnya kriterianya nggak terlalu detail, atau misalnya kita ambil orang yang memang pekerjaannya kita ambil secara temporer, misalnya karena kita butuhnya untuk yang temporer, tapi ketika ada peluang untuk menjadi organik itu bisa diambil, gitu. Itu bisa seperti itu. Contoh ya, ketika saya dulu bergabung dengan salah satu biro, gitu ya, kita kan pekerjaannya temporer ya. Jadi kalau ada proyek baru kita kerjakan, gitu ya. Jadi kalau nggak ada proyek ya udah deh, gitu ya. Nah, satu saat saya waktu itu kerja di salah satu proyek BUMN lah, gitu ya. Nah, ketika saya kerja waktu itu saya lagi dinas di Surabaya, ada kegiatan wawancara lah, gitu ya. Itu saya dihampiri sama manajernya, gitu ya. Dia bilang gini, Mbak, kebetulan perusahaan kami lagi butuh tenaga kerja nih, gitu ya. Dan waktu itu carinya memang S1 psikologi. Waktu itu saya S2-nya belum selesai kan. Basicnya pokoknya pendidikan minimalnya adalah S1 psikologi. Mbak mau nggak ngelamar ke kami, gitu ya. Oh gitu ya Bu ya, gitu ya. Iya Mbak, karena kenapa mereka menawari ke saya? Karena mereka tahu nih, selama saya temporer kerja di mereka, mereka udah menilai kita kan kerjanya kayak gimana. Jadi kalau misalnya udah kenal kan kayaknya enak nih, gitu ya. Saya udah tahu nih pekerjaan seperti apa. Cuman syaratnya satu Mbak stay di Surabaya karena akan menangani wilayah Indonesia Timur ya. Jadi kalau dulu tuh pusatnya Indonesia Timur tuh di Surabaya. Nah kalau sekarang mungkin di Makassar lah untuk si BUMN itu, gitu ya. Wah saya udah mulai tergoda nih antara tidak usah melanjutkan kuliah, saya kerja pindah ke Surabaya, atau lanjutkan kuliah tapi saya kehilangan peluang itu, gitu ya. Tapi akhirnya saya memang memilih untuk melanjutkan kuliah. Nah, itu akhirnya teman saya yang masuk ke sana, gitu ya. Nah, bisa aja begitu. Jadi kita mengambil orang-orang yang temporer, tapi memang tetap berkualitas. Sehingga ketika ada kesempatan rekrutmen untuk jadi organik atau permanen, kita sudah punya beberapa orang kandidat yang kita ambil dari pegawai temporer. Nah, itu kan jadi strategi orang SDM kan, gitu ya. Jadi seleksinya nggak usah ribet-ribet juga ya, orang udah tahu kerjanya kayak apa, gitu ya. Tinggal nanti seleksi yang tambahannya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan juga. Nah, kemudian metode rekrutmennya, teman-teman boleh melakukan secara internal methods atau external method. Apa itu internal method, eksternal ataupun internet? Nah, mungkin di antara rekan-rekan di sini atau teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini yang bisa menjelaskan yang disebut dengan internal method untuk proses rekrutmen itu yang seperti apa ya? Oke, boleh? Yang mau berpendapat? Izin Ibu Ya. Anita dengan NIM 193. Kalau yang internal itu proses di mana karyawan direkrut dalam organisasi sementara. Kalau yang eksternal proses di mana perekrutan dilakukan dengan menggunakan sumber luar. Itu Ibu. Kalau rekrutmen internal itu personelnya dipanggil oleh organisasi yang sudah masuk daftar gaji. Mungkin itu Ibu. Oke, bagus Andita ya. Oke, ada yang bisa kasih
kasih contoh mungkin seperti apa terkait dengan penjelasan Andita, boleh? Yang internal itu seperti apa contohnya, atau eksternal itu seperti apa contohnya, atau lewat internet itu seperti apa? Oke, ada yang mau kasih penjelasan? Oke, coba Nabila, ada Nabila? Nabila Z191. Oke, nggak ada ya Nabila ternyata ya. Oke. Ninyoman Santi. Ada? Ada Ibu. Oke, gimana Ninyoman? Maaf Ibu kalau salah. Internal, kalau menurut saya internal method itu kayak yang tadi Ibu, yang temporary employee itu dijadiin karyawan tetap. Kalau internal web based itu ngelihat dari ngebuka lamaran gitu Bu, dilihat dari internetnya. Kalau external method yang membuka rekrutmen Bu buat SDM di luar. Maaf Ibu kalau salah. Terima kasih. Oke, thank you Ninyoman ya. Nah, ya jadi apa yang disampaikan ini ya masih cukup menjelaskan ya. Jadi kalau internal itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu misalnya kita ada promosi, promosi jabatan. Nah, itu kita berarti merekrut orang yang sumbernya dari perusahaan kita sendiri gitu. Misalnya Andita sama Ninyoman sama Umi itu jadi anak buah saya nih di perusahaan saya. Nah, ini supervisor di perusahaan saya mengundurkan diri. Nah, ini kan bisa menjadi peluang juga misalnya buat Andita gitu dan Ninyoman sama Umi. Karena bisa jadi misalnya Andita akan dipromosikan juga untuk di posisi supervisor. Atau bisa juga rotasi. Nah, ya misalnya Andita di orang misalnya di marketing gitu ya. Nah, dirotasi nih ke bagian yang sedang kosong gitu ya, jadi diputar misalnya pindah dari marketing ke bagian humas gitu ya, seperti itu bisa juga gitu ya. Ini kosong. Atau perbantuan SDM. Nah, perbantuan SDM ini juga bisa dilakukan nih gitu ya. Misalnya ketika ada satu unit itu pekerjaannya sedang overload gitu ya, memang overload, tapi tidak memungkinkan untuk merekrut orang dari luar, dari eksternal. Nah, ya sehingga dicarikan SDM yang secara jobnya masih bisa membantu pekerjaan yang si unit tersebut lagi hektik. Misalnya artinya di unit keuangan nih lagi hektik banget nih di keuangan gitu ya. Selama ini memang sibuk banget gitu ya, dan nggak ada yang membantu nih, butuh anggota misalnya gitu ya. Terus kebetulan Ninyoman di bagian akunting. Nah, di bagian akunting itu ada Ninyoman sama Umi Saroh gitu ya. Nah, pekerjaannya selama ini masih bisa tercover nih oleh satu orang atau 1,5 orang gitu ya. Jadi Umi masih tetap bisa mengerjakan akunting tapi nggak terlalu sibuk banget seperti Andita di orang keuangan. Bisa jadi Umi Saroh itu diperbantukan ke bagiannya Andita di bagian keuangan ya. Jadi tetap di internal juga. Jadi tetap merekrut secara internal. Atau job posting. Nah, ya nih job posting itu di perusahaan kita tuh kita umumkan ya bahwa ada satu posisi nih ya yang kosong gitu ya, dan kita cari orang siapa yang bisa duduk di situ. Nah, nanti boleh tuh gitu ya. Ada karyawan yang biasanya udah saya ada kesempatan nih untuk pindah ke sini, boleh nggak ya saya ke sana gitu ya, itu bisa seperti itu. Atau perencanaan suksesi. Nah, perencanaan suksesi itu kita mulai sudah mempertimbangkan sejak si karyawan itu memang masuk sebenarnya gitu ya. Jadi sudah kita persiapkan gitu ya, yang memang tujuannya untuk organisasi. Misalnya kalau ini nih nanti kalau
nanti bagian SDM itu ada orang yang direkrut misalnya ini 10 orang nih dari 10 orang ini nanti kita bisa bagi nih, ini nanti 3 orang bisa kita tempatkan di bagian accounting, 3 orang kita di misalnya marketing, 3 orang di keuangan misalnya. Nah, dari awal mereka sudah kita didik, kita latih untuk nanti bisa duduk di satu jabatan tertentu. Sehingga ketika ada satu posisi yang kosong, ini bisa kita ambil dari pos-pos yang dari awal kita sudah siapkan. Gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian plus minusnya apa kalau kita ngambilnya dari internal? Plusnya adalah kita nggak butuh uang yang besar. Kenapa? Kita nyari orangnya dari dalam kok, gitu ya, nggak usah proses rekrutmen yang terlalu ribet. Terus juga kita bisa mendapatkan gambaran bahwa orangnya akan jadi lebih loyal dong. Orang dia udah tinggal di perusahaan kita nih, gitu ya, udah stay sekian tahun nih di perusahaan kita. Jadi kita sudah bisa dapat gambaran kemungkinan besar dia akan memiliki loyalitas yang sangat besar dengan organisasi. Penyesuaian dirinya juga cepat. Orang dia udah tahu kok nilai-nilai di perusahaan ini kayak gimana, budayanya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Jadi kan udah tinggal adaptif di pekerjaan yang baru aja. Nah, hanya kelemahannya adalah kalau internal kita menjadi terbatas untuk mendapatkan ide-ide baru. Gitu. Karena apa? Ya, karena kan kita dapetin orangnya ya dari internal lagi, gitu ya. Nah, terus juga itu akan menutup kemungkinan kita menerima orang dari luar ya. Jadi, wah maaf untuk tahun ini instansi kami tidak membuka peluang untuk masuk misalnya. Dan yang berikutnya adalah bisa membuat orang-orang yang sudah ada di perusahaan itu merasa puas diri ya, merasa karena apa? Karena untuk menduduki satu jabatan tertentu dia memiliki peluang. Gitu ya, nggak usah cari dari luar, orang dalam juga udah ada nih gitu ya, tinggal cari kesempatan untuk bisa naik jabatan ataupun misalnya promosi dan rotasi. Jadi itu bisa meningkatkan perasaan puas diri dari si karyawannya. Hanya saja karena jadi kompetisinya jadi berkurang gitu ya, karena kan bersaingnya dengan orang-orang di dalam juga, nggak dengan orang yang baru masuk gitu. Nah, kalau yang eksternal gimana? Kalau yang eksternal itu betul ya, tadi temannya bilang bisa juga misalnya kita langsung melamar. Jadi misalnya Andita tuh langsung ngelamar ke Fakultas Psikologi Unjani, nanti begitu lulus gitu ya. Saya udah lulus S1 psikologi, ngelamar ke Psikologi Unjani. Siapa tahu Psikologi Unjani lagi bukaan, ngelamar aja nih. Terus ditanya sama mamahnya Andita, emang Fakultas Psikologi lagi buka lowongan, Dita? Enggak, ya, coba aja melamar gitu. Yang penting kan udah masukin berkas. Nah, itu bisa begitu. Atau melalui hiring kampus. Jadi lewat institusi pendidikan ya. Di satu instansi itu bisa bekerja sama dengan satu kampus untuk mendapatkan sumber tenaga kerja yang memang diharapkan di situ. Contoh dulu kalau waktu dulu saya sempat bantu pihak ITB ketika ada rekrutmen dari PLN. Jadi PLN tuh lagi buka lowongan gitu ya, terus kerjasama dengan ITB. Jadi kita bikin tuh kegiatan di ITB-nya ya, tim seleksinya, hari-harinya kita bikin jadwal segala macam sampai ke tahapan-tahapan seleksinya. Itu kerjasama dengan pihak kampus dan nanti si pihak kampus memberikan rekomendasi nih siapa sebenarnya siswa-siswa yang menurut kampus itu cukup berkualitas gitu ya. Itu yang namanya institusi pendidikan. Atau dulu juga pernah sih saya pas ke salah satu pabrik otomotif ya. Nah, saya lihat ya kok dari sekian banyak orang yang saya periksa ini lulusannya sama semua gitu ya, dari salah satu STM di daerah Gunung Kidul gitu ya. Terus saya tanya sama orang HR-nya, ini kok saya baca semuanya dari sekolah yang sama ya? Terus dia bilang, oh iya Bu, karena selama ini kalau orang yang kerja di kami dan dia berasal dari STM tersebut itu kerjanya bagus gitu ya, jadi orangnya tuh rajin, nggak banyak ngeluh gitu ya, terus tapi dia suka bikin hal-hal yang baru, inovasi baru. Nah, sehingga si pabrik otomotif itu langsung kerjasama dengan si sekolah tersebut. Jadi yang dari kampus itu siswa-siswa terbaik itu langsung dikirim ke pabrik otomotif. Itu bisa juga begitu ya. Nah, mungkin di Spesiat nanti mau kerja sama Fakultas Psikologi itu bisa juga ya sebenarnya gitu ya. Jadi nanti Fakultas Psikologi itu jangan ngirim mahasiswa yang abal-abal ya gitu, yang benar-benar bagus gitu ya. Karena apa? Karena nanti nggak memalukan di Spesiat, nggak memalukan juga Unjani sendiri. Itu bisa juga begitu ya.
Atau rekomendasi karyawan. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu atau teman-teman di sini dimintai tolong nih sama satu perusahaan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu udah kerja di perusahaan XYD gitu ya. Nah, ditanya nih, ya kalau misalnya Bapak Ibu di sini punya putra-putri yang yang sekolahnya dari lulusan informatika, boleh nih ngelamar ke perusahaan kita karena lagi ada buka lowongan. Nah, boleh nggak kayak gitu? Berarti itu nepotisme dong. Betul sih nepotisme. Tapi kalau misalnya orangnya berkualitas, kenapa enggak? Kan sebenarnya sih gitu aja. Itu juga boleh sebenarnya rekomendasi karyawan gitu ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Ya. Kayak barusan nih, saya dapat WA nih dari teman saya, Teh Endah punya mahasiswa nggak S1 psikologi, tapi dia concern di organisasi psikologi industri dan organisasi, terus orangnya bagus. Nah, saya tinggal sebutin satu nama kan atau beberapa nama ya. Gitu. Saya tanya emang kerjanya untuk apa aja, terus buat di mana gitu ya, berapa orang. Nanti saya memberikan nama-nama tuh yang sekiranya memang menurut saya oke gitu ya. Nah, tinggal nanti sama teman saya aja deh tinggal diseleksi. Boleh nggak begitu? Ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Oke, agen tenaga kerja. Nah, ini juga bisa ya. Mungkin teman-teman pernah tuh baca ya sebaran Anda ingin bekerja di Jepang, gitu ya. Daftarlah ke perusahaan kami. Nah, itu juga sama, boleh begitu ya. Atau misalnya ada agen untuk security, garda security, ya untuk satpam tuh kan, gitu ya kayak di Unjani dulu tuh yang jadi tenaga satpam di Unjani memang bukan karyawan Unjani, gitu ya, itu ada agennya ya. Oke, nah atau bisa juga melalui apa? Pasang iklan, gitu ya. Jadi ini kan kalau Bapak Ibu yang di Dispis kan udah jenjang karirnya udah kebayangnya udah kerja di situ lah gitu, tinggal memikirkan ke depannya. Nah, buat teman-teman nih yang masih mahasiswa yang baru yang masih semester 4 gitu ya, yang pasti panjang gitu ya untuk meraih masa depannya. Mulai dari sekarang tuh kalian bikin tuh kayak portofolio diri kalian gitu ya. Jadi kalian bisa tulis tuh kalian punya skill apa, kalian pernah ikut kegiatan apa. Nah, itu bisa jadi nilai jual. Nah, kalian bisa posting misalnya kalau di di internet itu kan ada kayak link gitu ya. Nah, nanti kalian upload tuh ke situ. Nah, biasanya kalau lewat link itu perusahaan-perusahaan udah tinggal langsung email ke kalian tuh gitu. Jadi kalian nggak usah ngelamar ke setiap perusahaan. Kalian masukin data kalian ke situ, itu nanti akan terbaca oleh perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan tinggal nyari tuh, saya cari orang yang jurusan psikologi, sarjana psikologi, IPK 3,5. Itu nanti tinggal di search itu langsung kelihatan datanya. Jadi teman-teman nanti tinggal di email oleh si perusahaannya. Gitu. Itu bisa juga begitu. Oke, nah plus minusnya apa kalau kita eksternal? Kalau eksternal sama sih sebenarnya, apapun pilihannya mau internal eksternal itu pasti ada plus minusnya lah gitu ya. Jadi Bu kalau gitu lebih bagus yang mana? Nah, ini berarti tugas dari bagian SDM atau personalia untuk apa? Untuk mempertimbangkan yang paling tepat saat ini yang mana. Gitu ya. Kalau dari internet cepat nggak? Wah cepat banget. Kita langsung posting sekarang itu mungkin seluruh Indonesia bisa dapat. Gitu ya. Dapat feedbacknya cepat nggak? Oh cepat juga. Gitu. Rekomendasi gimana Bu? Nah kalau rekomendasi bisa jadi kita dapetin orang yang memang sudah bagus ya, karena kan sudah diberikan rekomendasi tuh gitu ya. Bahkan orang yang direkomendasikan mungkin sudah dapat gambaran tentang organisasi kita. Nah, tapi bisa juga orangnya jadi nggak beragam. Nah, contoh misalnya gara-gara saya adalah dosen Fakultas Psikologi Unjani, misalnya gitu ya. Jadi pasti kemungkinan besar ketika ada yang minta tenaga kerja, saya pasti akan merekomendasikan lulusan Fakultas Psikologi Unjani, ya nggak? Misalnya nanti Pak Iwan nih, Bu Endah, saya butuh anak sarjana psikologi untuk biro psikologi saya, Bu Endah, misalnya gitu ya. Wah, yang terbayang di kepala saya pasti akan saya mengirimkan alumni dari psikologi Unjani karena saya di situ. Gitu ya. Apalagi Pak Iwan lulusan psikologi Unjani lagi misalnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Untungnya mah ya
pasti saya udah kasih sounding dulu nih sama mahasiswa, nanti kerjanya sama Pak Iwan ya. Pak Iwan itu punya biro psikologi yang keren banget, udah internasional gitu ya. Jadi butuh sarjana psikologi yang keren, bisa bahasa Korea, bisa bahasa ini, misalnya gitu ya. Jadi si orang-orang yang nanti ngelamar ke Pak Iwan, itu dia udah dapat gambaran, oh biro psikologinya Pak Iwan itu seperti ini ya, gitu. Hanya saja minusnya apa? Minusnya nanti jadi klub psikologi Unjani, ya benar nggak? Gitu ya. Jadi biro psikologinya Pak Iwan ini, wah ini mah mentak-mentak anak psikologi Unjani, jadi Unjanisme gitu ya, karena Unjani semua, jadi nggak beragam. Nah itu sih apa minusnya. Atau misalnya karena saya orang Sunda, saya punya perusahaan gitu ya, saya cariin lokal Sundanisme semua gitu ya, jadi nggak beragam kan gitu ya. Tapi itu boleh nggak seperti itu? Ya boleh-boleh aja, selama tidak ada peraturan yang menyatakan tidak boleh di perusahaan itu. Gitu. Jadi Bu, kalau perusahaan itu mah Unpad semua, gimana dong Bu? Ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa kita harus protes? Kalau mau protes, kalian harus tunjukin bahwa kalian itu punya kualitas yang mungkin harus melebihi anak Unpad kan gitu. Gitu kalau mau bersaing. Gitu. Setahu saya juga di Spesiat juga cukup beragam ya Pak ya Bu, gitu ya. Ada yang dari Unjani, ada yang dari Unpad, ada yang dari UGM, ada UNER gitu ya. Kan nggak UGM semua ya, nggak Unpad juga semua. Gitu ya. Kenapa? Ya biar beragam gitu ya. Dan tadi kalau misalnya terlalu monoton gitu satu otoritas itu, nanti itu akan menimbulkan image yang kurang baik untuk instansi gitu ya. Nah, itu ya, tapi kalau dibilang boleh atau enggak selama tidak ada peraturan yang menyatakan enggak boleh, ya boleh-boleh aja sih gitu. Itu mah pertimbangan bagian SDM aja. Oke, kalau misalnya lewat situs bisa nggak? Oh bisa. Jadi misalnya misalnya kita punya satu instansi, kita posting tuh gitu ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar tuh dia akan posting lowongan pekerjaan tuh di websitenya dia gitu. Jadi si para fresh graduate ini tinggal berseluncur nih gitu ya, masuk ke webnya perusahaan-perusahaan itu untuk langsung apply gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Oke, nah plusnya apa? Bisa cepat, distribusinya juga luas gitu ya, dan diarahkan kepada orang-orang yang spesifik gitu ya. Minusnya apa? Ya bisa jadi kita dapetin orang yang memang nggak sesuai dengan harapan kita. Kalau hiring kampus gimana Bu? Wah, kalau hiring kampus, kalau di Spesiat nih ya, misalnya nih contoh doang nih, tahun ini, nggak mungkin ya tahun ini, tahun depan deh gitu ya, tahun depan itu akan ada pembukaan penerimaan sarjana psikologi untuk di Spesiat. Kemudian di Spesiat kerjasama sama Fakultas Psikologi. Langsung bilang ke Pak Dekannya, gitu ya. Pak Dekan, kita lagi cari lulusan psikologi nih, buat tahun depan itu butuhnya 5 orang. Begitu Bapak Ibu posting itu, ya laporan, Pak Dekannya langsung tempel, misalnya di Mading, diumumkan ke dosen-dosennya, ke mahasiswanya, itu nanti meskipun yang butuhnya cuma 5, mungkin bisa langsung 500 orang tuh yang daftar. Ya enggak? Semuanya langsung daftar semua orang, ini markasnya anak psikologi kan gitu. Itu baru psikologi Unjani, belum lagi daftarnya kalau diinfokan lagi ke Unpad, ke UGM dan lain-lain. Jadi banyak kemungkinan besar untuk dapetin orang-orangnya akan jadi lebih banyak. Nah, tapi minusnya adalah ya yang akan terbatas yang fresh graduate, yang baru-baru lulus, yang belum punya kerja juga kan. Yang udah kerja mah mana mau buka-buka website kampus gitu kan, buka-buka WA kampus, ya udah sibuk sendiri lah gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang fresh graduate, yang belum punya kerja, pasti dia akan coba untuk mencari informasi peluang-peluangnya di mana. Gitu ya. Oke, kalau agen dengan organisasi rekrut profesional, nah kita bisa dapetin orang yang memang dia udah tahu kita butuh orangnya yang kayak gimana. Karena si agen itu yang akan mencarikan. Gitu ya. Tapi bisa jadi si agennya itu nggak paham tuntutan tinggi dari si organisasi yang diminta. Seperti itu ya. Oke, sampai sini nih. Ada yang mau bertanya atau yang mau sharing? Mungkin pengalamannya seperti apa? Silakan rekan-rekan. Izin Bu. Ya Pak. Terkait rekrutmen yang rekomendasi tadi itu
cerita gitu dari orang yang sudah bekerja melamar pekerjaan. Suaranya kurang ini ya Pak? Ya, apakah sudah terdengar Ibu? Ya, oke. Saya kan terkait dengan rekrutmen Bu, yang rekomendasi tadi Bu, itu, kami beberapa ini dapat cerita atau pengalaman dari orang-orang yang melamar pekerjaan gitu ya. Ada salah satu dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ingin melamarkan pekerjaan di suatu perusahaan, kebetulan waktu itu perusahaan sanister dari Jerman, Prancis gitu. Nah, selama ini dari sanister tersebut selalu yang diterima itu selalu dari ITB Bu. ITB terus akhirnya dari si mahasiswa dari UJAN tersebut kan merasa insecure ya Bu ya. Tetapi waktu itu disandingkan juga dari ITB sama Unpad, dites, kemudian terus dilakukan wawancara sama HRD-nya, tapi yang kita selama ini paradoks gitu ya, bahwa enggak lah, enggak akan inilah, itu pasti ITB lah, gitu. Tapi ternyata yang dari Indani akhirnya bisa diterima juga gitu. Berarti rekomendasi yang selalu tadi saya udah nggak ITB kayak gitu, berarti mungkin masih ada peluang juga ya Bu ya untuk graduate untuk fakultas yang lain ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, betul Pak. Ya, saya mengalami itu juga Pak, gitu ya. Saya kerja di salah satu biro psikologi ya. Jadi saya selain dosen juga saya di salah satu biro, dan biro itu memang menjadi apa ya, mitra salah satu BUMN lah gitu ya. Nah, selama ini si mitra ini selalu berisikan teman-teman psikologi dari Unpad. Sedangkan saya S1 saya jujur, S1 saya dari Unisba, Universitas Islam Bandung ya, bukan Universitas Balad Allah gitu ya, atau Universitas Sumatera Barat ya kalau dulu sebutannya gitu. Nah, dulu saya memang pas saya apply itu saya juga agak mikir, oh iya ya, oh si Teteh ini, si Akang ini banyaknya dari Unpad ya, si ini Unpad sih, cuman karena dulu saya masih nggak ngeh juga ya, saya daftar lah gitu ya. Terus pas wawancara saya ditanya tuh Pak, betul, Mbak Endah, ini S1-nya dari Unisba ya? Oh iya Pak, gitu ya. Sekarang saya lagi lanjut S2, kebetulan saya masih mahasiswa waktu itu. Saya lagi lanjut S2. Oh gitu ya. Nah saya pas ngeliat tuh raut mukanya, begitu. Kenapa ya? Kenapa ya dengan latar belakang S1 saya? Jadi saya, kenapa ya kok ekspresi mukanya begitu ya? Nah itu saya udah mulai galau nggak keterima ya gitu ya. Terus ini kan waktu itu yang wawancaranya 2 orang kan. Terus saya ditanya, terus di tes wawancara gitu ya, di tes observasi segala macam lah. Terus seminggu kemudian saya dikasih pengumuman bahwa ternyata saya lolos gitu. Saya lolos ke situ, terus saya bergabung, terus saya perhatikan, oh iya bener ya, ternyata saya bergabung dengan komunitas yang orang-orang Unpad semua. Tapi Pak, kerasa jipernya bener loh, gitu ya. Saya jiper juga loh Pak, gitu ya, anak baru gitu ya, masih mahasiswa gitu kan. Terus dari kampus yang berbeda gitu ya. Kesan mereka mempertanyakan saya itu pasti ada aja gitu. Tapi waktu itu yang akhirnya saya coba lakukan adalah bagaimana caranya agar saya tetap bisa berkompetisi dengan yang lulusan Unpad itu. Gitu ya. Karena apa? Karena ternyata si perusahaan BUMN itu bukan hanya memperhatikan rekomendasi bahwa dia adalah lulusan perguruan tinggi tertentu, tapi yang dilihat adalah bahwa dia, si orang ini atau si calon tenaga kerja ini memiliki kualifikasi atau kriteria yang mereka butuhkan atau enggak.
gitu. Kalau saya sih, saya kalau dibilang Bu berarti Bu Enda pinter nggak? Enggak, saya ngerasa nggak pinter. Kalau pinter mungkin saya udah jadi dekan ya Pak Iwan ya, gitu ya. Nah, bukan. Amin Bu, next dekan. Ya, bukan karena pinternya, tapi adalah saya punya keinginan untuk belajar aja. Saya juga tahu, oh saya kurang. Saya tahu bahwa saya lulusan perguruan tinggi swasta, yang pasti orang akan melihat sebelah mata, gitu ya. Sehingga saya harus punya kelebihan lain, gitu ya, yang menyamai sumber dari instansi yang lain atau dari perguruan tinggi yang lain. Nah, jadi meskipun ada surat rekomendasi, gitu ya, itu menjadi bahan pertimbangan, Pak, gitu ya. Nggak selalu itu menjadi mutlak. Kalau yang direkomendasikannya si A itu harus lulus, enggak juga. Selama dia nggak memiliki kualifikasi yang diminta. Tapi kalau misalnya saat itu ya Pak ya, ada yang memang lulusan Unpad dan kualifikasinya mungkin lebih tinggi dari saya, ya saya pasti nggak akan lulus kan gitu. Gitu ya. Itu mah hanya good lucky aja. Tapi maksud saya bukan ke sananya. Itu menjadi bahan pertimbangan. Gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam seleksi itu bisa menjadi salah satu sumber dalam melakukan rekrutmen. Jadi kalau misalnya kita rekomendasi ya gitu, kalau misalnya si perusahaan itu juga tetap mengutamakan yang penting orangnya punya kualitas yang optimal gitu ya, rekomendasi menjadi bahan pertimbangan dan diperhatikan juga kualifikasi orangnya. Nah itu. Jadi kalau misalnya Bapak ngasih rekomendasi, udah mah ngasih rekomendasi, orangnya bagus lagi, ya makinlah dia berhasil untuk punya poin lebih besar diterima kan gitu. Nah, jadi pesan sponsornya apa nih buat teman-teman yang belum kerja nih di sini? Pesan sponsornya adalah perluas jejaring. Perluas jejaring dan tingkatkan kompetensi. Nah, biar bersaing ya Pak Iwan ya. Ya betul Bu, tapi izin Bu, kami dari beberapa melihat itu ya, lulusan Injani ternyata di luar lumayan diakui, memang diakui aku yakin mampu bersaing dengan Unpad, ITB itu di Sanbe Bu, Sanbe itu kebanyakan ITB lah ya Bu, ITB, Unpad, tapi dari Injani ada 2, itu kan ya mewakili ya Bu ya, itu sangat susah sekali. Terus yang tadi saya ceritakan Sanistir yang selama ini ITB dan Unpad, nyatanya Unjani bisa maju juga. Terus saya lihat juga izin Bu yang perwira-perwira KPK yang dari Unjani yang masuk di spesial, alhamdulillah bagus-bagus juga. Jadi jangan merasa ini, ya mungkin tetap diasah skillnya, punya keyakinan kita harus punya effort lebih karena kita di Unjani, sedangkan yang lain sudah punya nama, tetapi kita jangan merasa insecure. Saya kira bisa-bisa aja. Terima kasih. Oke, betul, setuju Pak. Nah, bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kayak mungkin Menteri Pendidikan kita lah pernah mengatakan bahwa sekarang udah nggak penting tuh Anda lulusan mana, udah nggak penting lagi Anda jurusan apa. Pertanyaannya adalah Anda bisa apa, Anda punya kemampuan apa. Nah itu. Jadi kalau ya saya nggak menutup mata ya bahwa pasti ada perusahaan-perusahaan yang masih memperhatikan instansi perguruan tinggi. Tapi sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang sudah tidak melihat tadi dia dari mana, kampusnya dari mana. Tapi yang dilihat adalah orang ini punya kemampuan apa, orang ini punya keahlian apa, gitu ya. Orang ini bisa kerja atau enggak. Nah pertanyaannya jadi itu, gitu ya. Jadi latar belakang pendidikan itu menjadi satu privilege ya. Mungkin pernah kita dengar setahun yang lalu, kalau 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah ada mahasiswa, lulusan ekonomi UI itu yang tulis di medsos Pak, dia komplain karena dia ketika ngelamar kerja, terus sama si perusahaannya diterima dan gaji awalnya 10 juta. Mereka protes gitu ya. Kenapa? Karena ngerasa masa aku
lulusan ekonomi UI digajinya 10 juta. Nah, karena apa? Karena dia melihatnya adalah dia dari background pendidikan yang punya nama. Nah, tapi kalau sekarang perusahaan tuh nggak seperti itu sih Pak. Jadi sudah banyak perusahaan yang sudah nggak melihat ke sana, tapi melihatnya dalam proses seleksi. Nah, kita masuk ke sini aja deh kalau gitu. Masuk ke proses seleksinya, bahwa yang dicari adalah orang yang cocok untuk duduk di situ. Karena di dalam kriterianya, di dalam persyaratannya yang dilihat adalah orang ini punya kemampuan apa. Orang ini karakteristiknya seperti apa. Orang ini kepribadiannya kayak gimana. Nah, ya jadi kalau misalnya kita lihat dari psikologisnya, misalnya kemampuan kognitifnya kayak gimana, kompetensi afektifnya seperti apa, kemampuan sosialnya seperti apa. Nah, ini yang dilihat. Jadi pertimbangannya atau persyaratan jabatannya bukan lagi latar belakang pendidikan, tapi kriteria orangnya, karakteristiknya. Nah, berarti ini adalah PR siapa? PR untuk teman-teman yang nanti akan bekerja di bidang SDM atau di HR-nya. Gitu ya. Karena PR-nya teman-teman adalah menuliskan kriteria orang yang dicari. Nah, mungkin Bapak sama Ibu yang di Dispesiat juga begitu ya, karena di bagian Dispesiat pasti sudah punya profil yang dicari untuk seorang TNI itu ya seperti apa? Profilnya. Nah, ya. Pasti ada ya, entah mungkin secara fisiknya, misalnya secara kemampuan intelektualnya atau apa. Ada profilnya. Nah, profil apa nih? Nah, misal profil untuk orang di Dispesiat mungkin akan berbeda untuk profil di Armed atau di Kostrad misalnya. Itu ada profil-profilnya. Perusahaan juga sama begitu. Jadi profilnya perusahaan BUMN Telkom, Pertamina, PLN itu punya profil yang berbeda. Untuk jadi dosen, untuk jadi staf, untuk jadi staf menteri, untuk jadi asisten itu yang di MPR itu apa namanya? Ya, asisten pribadi anggota dewan itu punya profil yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini nih PR-nya menuliskan, mendeskripsikan, mencatat kriteria orang yang duduk di jabatan itu apa. Gitu. Ya. Nah, selain itu teman-teman nanti pilih seleksi nih. Gitu ya, untuk mencari apa? Untuk mencari orang yang sesuai dengan profilnya. Lewat apa? Screening. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu waktu pas yang daftar ke tentara dicek dulu ya. Kalau tinggi badan misalnya gitu ya, tinggi badan berapa sih Pak? 165. 164 Ibu. Oh, 164 untuk laki-laki ya Pak ya? Bintara, untuk perwira 167 Ibu Ci. Oh, berarti saya bisa masuk perwira ya Pak ya? Saya 168 nih Pak. Bisa Ibu. Dulu saya sempat ditawari sama kepolisian Pak, karena kebetulan waktu S2 kan saya praktek kerja di Polda Jabar. Nah, dulu saya di Polda Jabar gitu, kerja gitulah, magang itu sama Bapak Karonya gitu ya. Mbak Indah mau nggak jadi polisi gitu ya. Terus saya kebayangnya, nanti kalau polisi rambut saya nanti kayak Bu Yuni nih, pendek gitu ya. Nanti pakai celana loreng-loreng ya Bu ya gitu ya. Padahal sekarang kalau jadi TNI itu keren-keren ya, atau polisi juga keren-keren ya. Cuman waktu itu ya udah saya nggak kepikir lah gitu ya. Nah, ini tahapan seleksinya bisa aja di screening ini nih, di screening karyawan gitu ya. Misal dari tinggi badan, berat badan, misalnya, atau dari apa ya, pendidikan, misalnya apa. Nah, biasanya screening karyawannya dilihat dari apa? Dari CV-nya teman-teman semua, dari portofolionya. Nah, ikut tergabung organisasi apa? FKPPI, BEM, apalagi misalnya OSIS, Karang Taruna, jadi pemuda Gerindra misalnya ya, di screening karyawan kan macam-macam tuh gitu ya. Atau jangan-jangan masuk ke ormas apa itu ormas itu kan banyak lah gitu ya, yang yang jadi musuhnya pemerintah lah ceritanya gitu ya. Pasti ketika dia terdeteksi masuk ke dalam ormas yang seringkali berseberangan dengan TNI,
di screening karyawannya aja udah nggak lulus, benar nggak Pak? Apa sih Pak ya, ormas yang suka bikin masalah tuh? Yang teroris gitulah. Radikalisme, Bu. Radikalisme gitu ya. Ya mungkin itu udah di screeningnya aja udah nggak lolos nih, gitu ya. Karena apa? Karena wah ini udah bisa membahayakan. Apalagi misalnya orang tuanya itu jadi jadi pemberontak di Papua gitu ya. Jadi yang pernah mengibarkan bendera di Papua, itu kan jadi pertanyaan di screening karyawannya. Betulkah apakah TNI benar-benar mau menerima orang ini menjadi anggota TNI gitu ya? Dengan misalnya dia terlibat juga di organisasi tersebut. Nah, sama perusahaan juga begitu. Di perusahaan juga di screening awalnya dia akan melihat dari CV-nya, dari portofolionya. Bahkan kalau sekarang itu udah melihat medsosnya. Nah, kemarin saya sampai ngecek medsosnya loh Pak, saya ngecek medsos para pelamar. Jadi kan waktu itu tim seleksi itu di dalam CV-nya dia harus mencantumkan media sosial yang dia pakai apa. Nah, jadi saya ngeceknya lewat medsosnya Pak. Jadi waktu itu misalnya Bapak Jarwoto, saya cek tuh di Instagram, saya cari tuh namanya Bapak Jarwoto tuh. Nah, saya ngecek tuh di Instagram Bapak posting apa aja nih. Nah, Pak Iwan, saya cari nih di Instagram, misalnya di medsos, Bapak posting apa aja ya? Nah, ketika saya menemukan di dalam postingan media sosialnya Pak Jarwoto sama Pak Iwan itu misalnya postingannya bernada sara gitu ya, atau misalnya terlalu menjudutkan salah satu pihak gitu ya, atau ya kayak kaum netizen lah gitu ya yang maha tahu gitu ya, itu jadi pertimbangan. Wah ini di screening karyawannya aja udah nggak lolos Pak, gitu. Nah ini. Jadi teman-teman untuk di era digital sekarang ya bisa menggunakan media teknologi seperti itu tuh gitu ya, ngecek medsosnya gitu ya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah sempat ya Pak ya yang ada TNI itu yang dari medsosnya dia sering posting-posting apa gitu ya Pak ya. Pernah ya Pak ada kasus itu ya Pak? Pernah Bu. Nah, mungkin Bapak bisa cerita Pak sebagai orang TNI gimana Pak? Mohon izin Bu, barangkali kami takutnya tidak kompeten juga dengan kita dari TNI intinya itu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan undang-undang dasarnya. Apabila sudah melenceng dari itu, mungkin nanti ada pihak-pihak yang berkompeten untuk menangani. Karena kami kebetulan masih jauh lah untuk itu, cuman pakai skala. Terima kasih. Oke, sip ya. Nah, itu hanya salah satu contoh aja. Perusahaan-perusahaan asing apalagi sekarang. Ada bahkan perusahaan asing, misalnya perusahaan internasional, yang dari screening karyawan itu benar-benar detail. Jadi belum sampai ke tahap seleksi dan wawancara. Jadi baru di tahap screening awal aja udah kedetek nggak diterima. Itu seringkali begitu. Jadi dari 4.000 yang melamar itu jadi 500 orang. Gitu. Kenapa di screening di CV-nya, dicek di medsosnya, itu udah nggak masuk. Itu bisa begitu. Nah, sehingga tahapan seleksi ini disesuaikan dan dipertimbangkan oleh pihak SDM atau personalianya, gitu ya. Jadi screeningnya apa aja yang di screening. Nah, apa aja yang di screeningnya itu juga harus ditetapkan, gitu ya. Jadi yang seperti apa, gitu. Terus juga misalnya screening awal, screening karyawan, misalnya dari surat lamaran bagus, dari portofolio bagus, gitu ya. Lihat ada surat rekomendasi atau enggak, ya misalnya ada surat rekomendasi, oke, catat tuh rekomendasi dari Bapak Arya Bima, misalnya rekomendasi dari Bapak Jarwoto, itu boleh aja sih begitu ya, itu menjadi catatan gitu ya, atau rekomendasi dari manajer apa gitu, itu boleh. Tapi nggak selalu harus ya, saya nggak bilang harus ada rekomendasi, enggak. Kalau misalnya melalui tahapan itu boleh. Nah, misalnya tahapan berikutnya masuknya ke tes seleksi. Nah, nanti di seleksi ini nih, seleksinya apa aja? Nah, misalnya seleksinya lewat psikotes, seleksi bahasa Inggris, seleksi kekuatan fisik, misalnya kesamaptaan, misalnya ya. Itu boleh tuh di sini nih tulisan di tes seleksi ini, gitu ya. Jadi dia lolos seleksi atau enggak? Oke, misalnya dia lulus dari tes seleksi ini, masuk ke tahap wawancara. Nah,
Wawancara nanti bisa dilakukan wawancara seleksi atau wawancara dengan usernya. Jadi misalnya kalau saya nih, saya tim SDM nih, saya udah wawancara nih. Nah, nanti saya akan melakukan wawancara dengan manajer saya. Siapa manajernya? Pak Jarwoto misalnya. Jadi nanti saya dengan Pak Jarwoto tuh mau wawancara Andita. Andita diwawancara tuh. Jadi nanti akan di cross check nih. Menurut saya sebagai orang SDM seperti apa nih Andita? Menurut Pak Jarwoto sebagai user yang nanti akan mempekerjakan si karyawan ini seperti apa orangnya? Nanti saya tinggal tanya, gimana Pak Jarwoto? Cocok kan nih orangnya nih Pak? Dia orangnya begini nih, plusnya begini, minusnya begini. Dia kekurangannya begini. Dia waktu screening dia berhasil di sini, ternyata dia dapat rekomendasi dari sini Pak. Waktu diseleksi misalnya hasil psikotesnya bagus. Tes TOEFL-nya misalnya 500. Tes fisiknya misalnya dia mampu lari 5 kilo dalam waktu 30 menit misalnya gitu ya. Nah, ini kita bahas nih di sini. Misalnya lolos nih dari tahap wawancara ini. Kita masuk ke tahap berikutnya, medical check up. Nah, soal urutannya yang mana itu tidak mutlak harus ini ya, harus screening, surat rekomendasi, seleksi, wawancara, medical check up. Ini enggak. Ini enggak mutlak. Ini hanya contohnya aja tahapannya seperti ini. Ada juga perusahaan yang dia enggak nulisin medical check up, enggak nulisin surat rekomendasi, enggak nulisin wawancara misalnya, tapi hanya tes seleksi aja. Itu boleh-boleh aja. Yang penting bagian SDM atau bagian HR lah yang mempertimbangkan seleksinya melalui tahapan apa saja ya. Gitu. Sistemnya nanti sistem gugur atau nanti di akhir. Gitu. Yang melakukan seleksi ini apakah kita internal semua yang melakukannya atau kita serahkan ke perusahaan lain gitu ya, atau instansi lain yang melakukan seleksinya. Biar apa? Biar nggak ada bias, kita kan orang internal takutnya nanti ada unsur subjektivitas atau apa. Jadi kita serahkanlah misalnya saya perusahaan nih, saya minta Dispesiat yang melakukan pemeriksaannya. Nah, kan orang Dispesiat kan nggak tahu nih gitu ya, ini titipan siapa. Pasti nanti orang Dispesiat akan memberikan penilaian secara objektif. Boleh nggak begitu? Ya boleh-boleh aja. Gitu. Asal punya duitnya ya Pak ya gitu ya. Jadi tetap itu juga harus dipertimbangkan. Yang penting adalah berarti PR-nya orang HR, orang SDM atau orang personalia itu mempertimbangkan banyak hal mulai dari awal sampai akhir hingga apa yang harus diantisipasi dan apa dampaknya. Gitu ya. Jadi udahlah kita ini aja Fakultas Psikologi aja lah yang melakukan seleksinya. Nah, pertanyaannya, kita yakin nggak Fakultas Psikologi Unjani misalnya mampu melakukan secara objektif? Nah, gitu ya. Atau kita tekankan bahwa profil orang yang kita cari adalah orangnya seperti ini. Boleh aja begitu, gitu ya. Atau kita maunya tesnya adalah berupa ini. Jadi yang melaksanakannya psikologi, boleh aja begitu. Ya. Jadi yang penting itu sudah dipertimbangkan kesepakatan antara orang-orang di bagian HR dan juga manajemen tentunya ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kayaknya cukup jelas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Oke ya, minggu depan kita akan bahas tentang alat tes. Jadi rekan-rekan semua boleh itu untuk belajar dulu tentang alat tes ya, jadi terutama alat tes yang memang dipergunakan di area industri. Nah, jadi boleh tuh baca dulu dari internet atau dari buku atau dari manapun yang nanti itu bisa menjadi bahan sharing kita ataupun bahan diskusi kita ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi rekrutmen, seleksi ataupun materi yang lalu-lalu, yang minggu lalu, itu juga boleh ditanyakan di minggu depan sebelum kita mulai ke pembahasan tentang si alat tes itu sendiri ya. Oke, kalau gitu misalnya kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja perkuliahan kita hari ini.